Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mufa Khairiyah, NIM 2004111000052. Di sini saya sebagai product owner akan sedikit menjelaskan kerjaan saya, yaitu yang pertama ada product backlog, ada urutan sistem. Untuk product backlognya pada sprint 5 ini ada tambahan, yaitu untuk faktor penjual ada fitur stok menu, laporan harian dan bulanan, pencarian menu, dan filter menu. Dengan prioritasnya yaitu ada sedang, rendah, dan untuk sprintnya yaitu sprint. Untuk pada sprint planningnya juga ada tambahan. Kemudian untuk user acceptance kriteria pada sprint 5 ini yaitu yang pertama, untuk fitur laporan harian dan bulanan dengan aktor penjual, sistem dapat membuat dan menampilkan laporan harian dan bulanan dari hasil transaksi yang telah dilakukan dengan pembeli. Yang kedua, untuk fitur pencarian menu dengan aktor pembeli, yaitu sistem dapat melakukan pencarian menu dari sisi penjual maupun pembeli. Kemudian yang ketiga, untuk fitur stok menu, sistem dapat menampilkan stok atau jumlah dari menu yang tersedia. Kemudian untuk fitur filter menu, sistem dapat melakukan penyaringan atau pemfilteran terhadap menu yang tersedia berdasarkan ketentuan dari user. Kemudian ada fitur menampilkan gambar menu, sistem dapat menampilkan gambar dari menu-menu yang tersedia di food court tersebut. Kemudian ada fitur rekomendasi produk, sistem dapat menampilkan produk bestseller atau produk rekomendasi kepada pembeli. Kemudian ada fitur multi food court, sistem dapat menampilkan beberapa food court yang berbeda dengan di dalamnya terdapat beberapa menu masing-masing. Untuk sprint 5 ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 November 2022. Untuk daily limit pertama, kami merencanakan pembuatan fitur rekomendasi produk di sisi pembeli. Yang kedua, merencanakan pembuatan fitur multi food court. Yang ketiga, merencanakan pembuatan fitur pencarian menu di sisi pembeli. Yang keempat, menyampaikan user acceptance kriteria untuk tiap fitur yang akan dibuat. Dan untuk daily limit kedua pada tanggal 16 November, untuk daily limit kedua ini, saya memastikan tim developer telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan user acceptance kriteria yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk tugasnya pada daily limit kedua sendiri yaitu untuk melanjutkan tugas pada daily limit pertama. Kemudian daily limit ketiga pada tanggal 17 November, saya memantau progres dan memastikan tim developer telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Juga tugas pada daily limit ketiga ini sesuai dengan user acceptance kriteria. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama membuat fitur laporan harian dan bulanan, yang kedua membuat logic hapus menu, dan yang ketiga membuat fitur untuk menampilkan gambar menu dengan lebih jelas dan disertai dengan stok menu. Kemudian daily limit keempat pada tanggal 18 November, saya mengecek dan memastikan keseluruhan dari fitur pada sprint planning untuk sprint 5 ini telah selesai dibuat dan sesuai dengan user acceptance kriteria, serta dipastikan tidak ada kendala. Nah, berikut ini untuk draft panduannya. Yang pertama ada dari sisi pembeli. Yang pertama masuk ke halaman URL yang tertera, kemudian akan ditampilkan halaman login. Jika sudah memiliki akun, maka tinggal memasukkan username dan password pada file yang tersedia. Jika belum memiliki akun atau belum terdaftar, bisa mengklik pada tombol buat akun Anda. Kemudian jika kita mengklik pada tombol buat akun Anda, akan masuk ke halaman registrasi dan dimintai beberapa masukan data seperti username, nama lengkap, email, foto, alamat, nomor telepon, dan status registrasi. Jika sudah selesai diisi, maka selanjutnya klik register, kemudian akan diarahkan ke form login kembali jika registernya berhasil. Setelah itu, tinggal memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Nah, setelah berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman utama atau halaman home. Nah, pada halaman home,
Ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur home, order, transaksi, dan welcome user. Nah, kemudian untuk pada halaman fitur order akan ditampilkan beberapa food court yang terdaftar pada sistem ini. Nah, di sini ada dua food court 1 dan food court 2. Nah, jika diklik salah satu food court-nya, maka akan diarahkan ke halaman dan ditampilkan menu yang tersedia beserta dengan harganya, daftar meja yang kosong, dan daftar pesanan yang telah dipilih. Selain itu, terdapat juga fitur pencarian, filter menu, dan rekomendasi produk bestseller. Nah, berikut untuk tampilannya. Nah, di sini untuk fitur pencarian, kemudian ada fitur filter. Di sini bisa difilter hanya untuk makanan atau minuman dengan harga maksimal. Kemudian di sini juga ditampilkan produk bestseller. Setelah memilih, maka akan dimasukkan ke dalam keranjang belanja dengan ada nomor meja dan juga riwayat transaksi yang akan di check out yang sudah dipilih. Nah, setelah memilih beberapa menu, maka selanjutnya adalah klik check out. Setelah di check out, maka pesanan akan diterima dan diproses oleh sistem pada sisi penjual. Kemudian pada halaman fitur transaksi akan ditampilkan hasil transaksi yang telah dilakukan oleh pembeli. Di sini ada keterangan nama pelanggannya, waktu pesanan, dan tombol hapus. Kemudian pembeli dapat logout dengan cara menekan fitur welcome di sebelah fitur transaksi. Nah, di atasnya ada tombol me atau keterangan login-nya. Nah, jika diklik maka akan diarahkan ke halaman profile. Setelah berhasil logout, maka akan diarahkan ke halaman login awal. Nah, untuk selanjutnya dari sisi penjual, sama yaitu masuk ke halaman URL-nya, kemudian akan diarahkan ke form login. Setelah itu, memasukkan username dan password. Jika sudah berhasil login, maka akan ditampilkan ke halaman awal. Nah, setelah itu pada halaman home ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur menu, transaksi, laporan, user, meja, dan keterangan user. Pada halaman menu ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada fitur pencarian, ada fitur tambah data, edit, dan hapus. Jadi di halaman ini penjual dapat melakukan penambahan data menu, dapat juga menghapus dan juga mengeditnya. Juga terdapat fitur pencarian. Kemudian untuk fitur tambah menu, tampilannya adalah sebagai berikut. Terdapat nama menu, harga, status, kategori, stok, dan juga gambarnya. Kemudian untuk fitur edit menu, bisa dengan cara mengklik salah satu menu, kemudian mengeditnya. Selanjutnya untuk fitur transaksi akan ditampilkan semua riwayat transaksi oleh pembeli, baik yang sudah dibayar maupun belum. Nah, jadi setelah memesan, pembeli bisa langsung membayar kepada penjual dan penjual bisa menyelesaikan pembayaran melalui web ini. Jika diklik bayar, maka akan diarahkan ke cetak hasil transaksi. Nah, di sini untuk yang 50.000 ini bisa diisi dengan nominal uang yang dibayarkan. Setelah diisi, tinggal klik bayar. Maka selanjutnya akan diarahkan ke halaman cetak bukti hasil transaksi atau struk. Kemudian untuk fitur laporan akan ditampilkan laporan penjualan dari food court-nya. Kemudian fitur user di dalamnya terdapat daftar user mulai dari pelanggan sampai dengan pembeli sampai dengan penjual atau kasir. Kemudian untuk pada fitur meja akan ditampilkan informasi mengenai meja yang kosong dan mana yang sudah penuh. Nah, pada bagian ini penjual bisa mengedit keterangan dari meja tersebut apakah penuh atau tidak. Kemudian pada fitur informasi akun